Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, barusan ada yang telepon ya, menanyakan putus kontrak atau finish kontrak. Yang mana di situ mbaknya mau pulang terus, otomatis sebenarnya tidak harus membuat paspor. Tetapi kondisi dia itu menginginkan mendapatkan catatan finish kontrak. Nah, begini ya. Sebenarnya di sini melihat finish kontrak itu bagaimana toh? Ya toh, sudah pernah saya mengupdate tentang finish kontrak, tetapi mungkin teman-teman tidak pernah melihatnya atau mungkin melihatnya tidak diperhatikan sama sekali. Jadi ya masih banyak yang kurang tentang informasi ini. Nah, bagaimana cara melihat kontrak kerja di sini kan? Cara melihat kontrak kerja yaitu satu, dari tanggal visa di mana di-approve oleh imigrasi Hong Kong. Yang kedua, dari tanggal kedatangan kita ke Hong Kong dan terhitung 24 bulan. Itulah kontrak kerja kita. Di mana kontrak kita itu terhitung 24 bulan ya. Nah, dan di sini ada kontrak kerja ya, kita ada kontrak kerja. Nah, kontrak kerja yang lama itu berwarna hijau ya, kalau yang baru berwarna biru muda. Nah, di sini ada tanggal di mana kontrak kerja itu dikeluarkan. Nah, tanggal kontrak kerja dikeluarkan adalah di nomor 2 ya, di halaman pertama, yaitu nomor 1 setelah di mana nama majikan dan nama pekerja. Di situ ada tanggal kontrak kerja dikeluarkan, yaitu ini. Tanggal kontrak kerja dikeluarkan ya, dilihat. Nah, yaitu pada this contract is made between nama majikan, the employer, and nama pekerja, the helper, on 2040625. Nah, di situ tertanggal 25 bulan 6 2014. Di situ adalah di mana tanggal kontrak kerja kita di ACC oleh KJRI ya. Nah, di sini di ACC oleh KJRI atau dikeluarkan. Sah, maksudnya dikeluarkan kontrak kerjanya, tetapi tidak dengan visa kerja ya. Nah, bagaimana cara melihat kontrak kerja itu? Bagaimana cara melihat kontrak berakhir ya? Maaf, bukan kontrak kerja. Nah, di sini kontrak berakhir atau terputus ada dua, yaitu satu, finish kontrak, dua, terminated prematur atau di mana terjadi pemutusan kontrak sepihak baik oleh pekerja maupun majikan. Nah, saya ulangi lagi, bagaimana cara melihat kontrak kita, yaitu satu, tanggal visa di mana imigrasi Hong Kong meng-approve visa kita. Yang kedua, dari tanggal kedatangan kita ke Hong Kong, di mana terhitung 24 bulan. Di situ dokumen kita berupa kontrak kerja yang sudah disahkan, di mana tertanggal keluarnya kontrak kerja ditandatangani kedua belah pihak terdapat pada halaman paling atas setelah nama majikan dan pekerja disebutkan. Kemudian di sini ada paspor ya, paspor yaitu tertulis di situ ada visa kerja kita, ada di mana dua visa jenis ya. Untuk visa kerja yang di mana prosesnya overseas atau Anda proses mungkin dari negara negara ketiga, yaitu baik dari Indonesia maupun Anda menunggu di Makau ataupun Cina. Nah, Anda akan mendapatkan visa seperti ini, seperti ini ya. Nah, ini di situ tertulis yaitu employment contract number. Nah, di situ ada juga employment 24 months ya, 24 months. Nah, berbeda di mana kalau kita menunggu visa di Hong Kong. Nah, kalau kita menunggu visa di Hong Kong, di situ akan tertulisnya seperti ini. Akan mendapatkan dua sisi visa. Nah, dua sisi visa ini di mana tanggal kita terapprove visa kita oleh imigrasi Hong Kong. Disitulah terhitung berawalnya kontrak kita dengan majikan tersebut.
Nah, di situ terhitung di sini paling atas di saat ini, paling atas ini ya. Nah, setelah nama pekerja, di situ ada kontrak, ada tanggalnya, tanggal berapa pengambilan visa. Nah, ada dua sisi, kita melihatnya di sisi sebelahnya, yaitu good single journey. Nah, di sini kenapa good single journey? Di situ adalah extension of stay kita setiap kita merenew kontrak kita dan kita berada di Hong Kong hanya ada 1 tahun saja atau 12 bulan. Yang artinya single journey ini sebelum tanggal tersebut atau pas tanggal tersebut Anda harus keluar Hong Kong, dan sebelum tanggal tersebut atau pas tanggal tersebut sebelum jam 12 malam Anda harus kembali ke Hong Kong. Jadi di situ tertulis good for a single journey to Hong Kong. Nah, berbeda ya. Nah, sementara yang Anda proses dari overseas atau dari luar Hong Kong, baik entah Macau maupun Indonesia, di situ tulisannya berbeda lagi, bukan single journey. Ya memang sama single journey, tetapi di situ maju 3 bulan di sini. Nah, di sini maju 3 bulan, yaitu maju 3 bulan seperti ini, 11 11. Nah, di situ adalah tanggal 11 bulan 11 tahun 2011, dan di bawahnya employment for 24 months. Nah, 24 bulan kontrak kita, di mana terhitung dari tanggal kedatangan kita. Jadi itu menghitungnya dari tanggal kedatangan Anda masuk Hong Kong atau job kedatangan masuk Hong Kong. Terhitung nanti 24 bulan berikutnya, artinya 24 bulan setelah tanggal kedatanganmu. Itulah melihatnya kapan kontrak kerja kita berakhir. Jadi kalau sebelum Anda sampai tanggal tersebut atau bulan tersebut Anda harus pulang ataupun memang harus memutus kontrak, artinya adalah terminated prematur atau terputus kontrak sebelum kontrak berakhir. Jadi bisa dipahami ya. Nah, kalau mungkin nanti mbaknya tadi yang pulang terus tadi kan karena paspornya berakhir lebih awal. Nah, ini ada contoh lagi, paspor saya pun juga waktu itu mati ya. Nah, di sini paspor saya sudah expire yang pertama. Ya, ini paspor baru saya ya, paspor baru saya ya, paspor baru saya. Nah, terus di situ dulu saya paspor lama itu juga berakhir di bulan November. Nah, paspor saya berakhir di bulan November ya, di bulan November. Kemudian saya membuat paspor baru. Setelah itu ada paspor baru saya dan saya melanjutkan kontrak saya di mana tertanggal pada bulan Agustus tanggal 22. Nah, di situ saya harus menyambung extend visa setelah paspor saya. Jadi, nah, artinya setelah paspor baru saya harus mengextend visa saya sampai habis kontrak saya karena mengikuti tanggal kedatangan di mana saya masuk Hong Kong. Jadi bukan karena kapan kontrak kerja saya ditandatangani. Bisa dilihat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika memang kurang jelas bisa menelpon saya di nomor saya 98506454. Terima kasih.